pemuda terviral saat ini, Lamine Yamal, baru berusia 16 tahun. Mengapa Lionel Messi melakukan pemotretan dengan Lamine Yamal saat usianya baru 6 bulan? Alasannya akan mengejutkan kalian. Arda Güler tuh memang bagus banget, bahkan untuk ukuran pemain muda yang jarang dapat menit bermain. Dan Arda Güler sekalinya dikasih kesempatan menit bermain, langsung dimaksimalin. Bahkan ukuran statistik Arda Güler di Euro tahun ini juga bagus bersama Turki. Tapi kalau ente bilang Arda Güler di atas Lamine Yamal, sorry dulu, gua kurang setuju. Secara trofi memang Arda Güler sedikit di atas Lamine Yamal, tapi selebihnya Lamine Yamal clear di atas Arda Güler. Loh bang, aku gak bisa berkata-kata lagi ya sama ini bocah ya. Bisa-bisanya di umur 16 tahun mencetak gol melawan Prancis dengan gol seindah itu guys. Di semifinal Euro melawan Prancis lagi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini bukan saya reaksi terkait dengan berita politik, tetapi kali ini saya akan mereaksi informasi terkait dengan berita olahraga, di mana pada Euro semifinal kemarin pertemuan antara Spanyol dan juga Prancis, dan akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dan skor 2-1. Itu adalah pertandingan yang lumrah, yang biasa. Tetapi menurut saya yang menjadi luar biasa adalah ketika tampilnya seorang Lamine Yamal. Itu adalah seorang pemain muda berusia 16 tahun yang mampu menyamakan skor atau kedudukan menjadi 1-1, dan pada akhirnya Spanyol menang 2-1. Banyak orang berpikir, siapa itu Lamine Yamal yang putra keturunan Afrika dan usia masih 16 tahun, tetapi tampil memukau dan mematahkan peluang Prancis untuk maju ke babak final. Ternyata ia dijuluki sebagai bocah ajaib. Dan ketika ia masih kecil, ia pernah dimandikan oleh seorang pemain terbaik dunia, yaitu Lionel Messi. Dan bagi banyak orang berspekulasi, apakah ketika memandikan bayi Lamine Yamal ini, Messi menyempatkan diri untuk mentransferkan ilmu sepak bolanya ke dalam tubuh si bayi tersebut, sehingga bayi ini ketika tumbuh menjadi seorang remaja berusia 16 tahun, namun mampu tampil di pentas Euro dengan memukau dan mencetak gol yang spektakuler dan indah golnya tersebut. Bagi banyak orang ini sungguh luar biasa, dan tidak semua pemain hebat pernah dimandikan oleh seorang pemain yang boleh dikatakan pemain terbaik FIFA. Ya, itu tidak semua orang. Tetapi putra keturunan Afrika ini, Lamine Yamal ini, justru mendapatkan kesempatan emas, yaitu sempat dimandikan oleh Lionel Messi dan digendong oleh Lionel Messi ketika masih bayi, dan pada akhirnya ia pun tampil menjadi seorang pemain yang luar biasa. Seperti apa video-videonya dan bagaimana penampilan Lamine Yamal bersama tim Spanyol mengkandaskan mimpi Prancis untuk bisa maju ke babak final. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke videonya. Pemuda terviral saat ini, Lamine Yamal, baru berusia 16 tahun. 16 tahun ya. Golnya akhirnya Prancis gagal masuk final. Mengapa Lionel Messi melakukan pemotretan dengan Lamine Yamal saat usianya baru 6 bulan? Alasannya akan mengejutkan kalian. Pada tahun 2007, Barcelona bekerja sama dengan UNICEF untuk membuat foto yang dipajang di kalender UNICEF, dan orang tua Lamine Yamal mengikuti pemotretan tersebut. Kebetulan Messi kebagian berfoto dengan Lamine Yamal, dan bayi berusia 6 bulan yang berfoto bersama Messi kini menjadi salah satu pemain muda terbaik saat ini. Bocah 16 tahun ini cetak banyak rekor di Euro. Lamine Yamal sudah bermain sepak bola profesional di usianya yang masih sangat muda. Pemain kelahiran 2007 itu menunjukkan performa pemain muda yang di atas rata-rata. Ia berhasil membantu timnas Spanyol melaju ke babak final Euro 2024. Lamine Yamal adalah pemain yang membela FC Barcelona di level klub.
Ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol dan assist di kompetisi Euro. Selain itu, Yamal juga merupakan pemain paling muda yang menginjak rumput di pertandingan Euro. Jadi, apakah Lamine Yamal bisa menjadi juara Euro 2024? Aku gak bisa berkata-kata lagi ya sama ini bocah ya. Bisa-bisanya di umur 16 tahun mencetak gol melawan Prancis dengan gol seindah itu guys. Di semifinal Euro melawan Prancis lagi. Sebelum pertandingan Spanyol lawan Prancis, Rabiot ini mengatakan kalau Lamine Yamal ingin tampil di final, dia itu harus bermain lebih baik lagi ya. Dan responnya Lamine Yamal langsung mencetak gol yang spektakuler ya dari luar kotak penalti di depan Rabiotnya langsung guys. Luar langsung biasa. disekat mat. Gak ada kata selain layak, no debat ya. Spanyol ini adalah tim dengan permainan terbaik di Euro 2024. Bayangkan guys, dalam 6 pertandingannya dari fase grup sampai semifinal itu disapu bersih dengan kemenangan. Spanyol sangat-sangat layak berada di final. Lamine Yamal bocil ajaib membawa Spanyol masuk ke final Euro 2024 mengalahkan Prancis 2-1. Sebentar buat fans Spanyol yang lagi bahagia, yang masih ada gambar plusnya di sini. Dibenci di puluh, jangan nonton doang dihilangin. Thank you. No Pedri, no Carvajal, no problem bro. Masih ada si Lamine Yamal. Di awal-awal pertandingan aku pikir Prancis bakal membantai Spanyol ya. Karena di menit 9 mereka sudah unggul berkat kerja sama Mbappe sama si Muani pak. Tapi Spanyol langsung respon cepat ya guys ya. Di menit 21 bocil ajaib mencetak gol yang sangat spektakuler dari luar kotak penalti guys. Dan gak lama berselang si Dani Olmo membuat Spanyol unggul 2-1. Dan setelah itu tidak ada gol lagi ya guys ya. Walaupun Prancis menekan Spanyol, tapi lini belakangnya Spanyol kuat banget bro. Walaupun gak ada Carvajal. Kalau dilihat dari statistik, Spanyol menguasai penguasaan bola ya guys ya. Tapi untuk serangan, Prancis memang lebih banyak menekan. Tapi sayang ini pemainnya Prancis pada jualan jeruk semua. Nilainya orange semua kecuali Mbappe, Muani sama si Konde ya guys ya. Dan rating pemain tertinggi buat Spanyol sudah jelas dipegang sama si bocil ajaib Lamine Yamal ya guys ya. Karena di pertandingan ini si Lamine Yamal benar-benar spektakuler, fenomenal, luar biasa keren. Dengan hasil ini maka Spanyol tinggal menunggu di final ya. Siapakah lawannya nanti ya? Apakah Belanda ataukah Inggris? Menurut teman-teman, siapa yang bakal jadi lawannya Spanyol di final nanti? Inggris atau dong. Belanda? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Segitu dulu dari aku, seperti biasa share, like, dan komen. Jangan nonton doang ya. Salam olahraga bosku. Lamine Yamal, Lamine Yamal, kok bisa sejago itu ya? Kenapa lu bisa sejago itu ya? Cuman bermodalkan dimandiin Messi saat kecil bisa sejago itu ya. Bisa mencetak gol termuda ya di Euro 2024. Bisa mulangin Mbappe ya, bisa mulangin Mbappe dan kawan-kawan. Lamine Yamal ya, Spanyol bisa menang ya 2-1 di semifinal lawan Prancis ya dengan skor 2-1. Pada laga ini gila sih, dua winger Spanyol ini, Nico Williams dan Lamine Yamal mengobrak-abrik, mengobok-obok ya lini pertahanan Prancis. Tapi bukan cuma Lamine Yamal dan Nico Williams aja yang bermain baik, semua lini dari timnas Spanyol ini luar biasa ya. Pelatihnya ini De La Fuente ya, La Fonte, gak tahu siapa, gue sebelumnya belum pernah dengar. Sangat luar biasa bisa menyatukan bakat para pemain ini ya. Tapi tetap man of the match bagi gue Rodri ya. Rodri bener-bener DM terbaik di dunia. Gimana mood dia gitu ya, gimana transisi dia mengatur lini pertahanan dan lini serang yang membagi bola ke sana sini. Rodri emang master class. Pulang kampung nih, Spanyol berhasil comeback dari Prancis dengan skor 2-1. Sebenarnya Prancis sempat membuka asa melalui gol cepat dari Kolomuani di menit 9 yang dimana mendapatkan asisnya dari Kylian Mbappe. Sebelum akhirnya Uzumaki Yamal mampu mencetak gol di menit ke-21. Dan kalau kalian lihat proses golnya ini cantik banget. Mirip golnya kayak Lionel Messi ya, gaya-gayanya itu keren banget deh Uzumaki Yamal. Dan akhirnya
Olmo mampu mencetak gol di menit ke-25. Sebenarnya Prancis itu kagak jelek-jelek banget di pertandingan hari ini, tapi aura kebapukan mereka itu kental banget, bos. Dari penyisihan grup nyampe semifinal, mereka tuh selalu gagal memaksimalkan potensi peluang-peluang besar. Gue juga bingung ya, kenapa Prancis jadi kayak gini? Nah, ini adalah statistik para pemain Prancis yang semuanya rata-rata dapat jeruk. Cuma 3 orang doang, Mbappe, Muani, dan Konde yang mainnya masih dibilang oke lah. Tapi ya harus gue akui, nggak semua pemain Spanyol perform bagus di pertandingan kali ini. Ada 4 orang secara statistik yang oke mainnya. Laporte, Olmo, Morata, dan tentu saja bro, Uzumaki Yamal. Dan di pertandingan kali ini Yamal resmi terpilih sebagai man of the match. Dengan hasil ini Spanyol sudah melangkah di partai final nih bos. Tinggal nunggu Belanda versus Inggris. Nah, kira-kira menurut siapa tim mana nih yang pantas buat menghadapi Spanyol di Sudah ada partai hasil final tuh, biar pertandingan Inggris. lebih seru dan menarik? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Penampilannya Lamine Yamal di pertandingan Prancis lawan Spanyol tadi itu nunjukin kalau Lamine Yamal bener-bener another level. Seperti biasa sebelum lanjutnya masih ada gambar plusnya di sini. Dihilangin menjadi 10. Thank you, jangan nonton doang, yuk kita lanjut. Resmi secara sah Lamine Yamal menjadi pencetak gol termuda di Euro sepanjang sejarah. 16 tahun bro. Dan Lamine Yamal juga menjadi pemain muda yang melihat Mbappe pulang kampung. Terus Arda Güler apaan bang? Kalau Arda Güler itu adalah pemain termuda yang melihat Lamine Yamal pemain termuda yang mencetak gol di semifinal dan lolos ke final di Euro guys. Kalian tadi lihat gak golnya Lamine Yamal? Mirip kayak Arda Güler golnya guys. Tapi bedanya Lamine Yamal ini ngegolin spektakuler di partai semifinal lawan Prancis. Kalau Arda Güler kan golnya lawan Georgia di fase grup lagi ya. Atmosfer sama tekanannya beda apa. Lebih berat yang di semifinal. Apalagi lawannya Prancis gitu loh. Jadi mulai sekarang ya, kita hentikan perdebatan siapa yang lebih hebat antara Lamine Yamal atau ke Arda Güler. Jelas jauh Lamine Yamal itu ada di another level ya guys. Ya udah kayak the greatest of all time Messi. Penampilannya Lamine Yamal bareng sama Spanyol di Euro selalu dapat nilai ijo royo-royo loh guys, gak main-main. Gimana gak kayak Lionel Messi? Waktu bayi aja Lamine Yamal dimandiin sama Messi. Ya pantas aja kan. Ini kalau Lamine Yamal cek kodam, ini kodamnya Lionel Messi bro. Udah laku kehabisan kata-kata buat si Lamine Yamal ini guys. Kalian aja yang komentar pendapat kamu soal penampilan ciamiknya Lamine Yamal ya guys. Tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan ingat, share, like, dan komen juga pastinya. Segitu dulu dari aku, salam olahraga bosku ya. PSG siap boros demi rekrut Lamine Yamal dari Barcelona musim panas ini. Klub Paris itu harus mengajukan tawaran transfer rekor dunia baru untuk menggoda Barcelona agar membiarkan wonderkid mereka yang berusia 16 tahun pergi musim panas ini. Menurut Mundo Deportivo, Yamal telah menjadi perhatian serius raksasa Prancis yang memandang pemain sayap itu sebagai pengganti ideal Kylian Mbappe. Laporan tersebut menyatakan bahwa pihak klub akan menawarkan 250 juta pound untuk jasanya. Mbappe telah meninggalkan PSG dan menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid setelah kontraknya berakhir. Dengan kepergian salah satu pemain terbaik dunia tersebut, PSG bakal punya lubang besar untuk ditutup. Les Parisiens yang tidak asing dengan perekrutan pemain berbanderol mahal meyakini Yamal akan menjadi pengganti yang memadai, semakin memantapkan dirinya sebagai salah satu prospek paling cemerlang di dunia sepak bola. Pemain sayap ini ditempatkan sebagai starter di sisi kanan bersama Alvaro Morata dan Nico Williams yang juga menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Foto viral Lionel Messi bersama bintang Barcelona dan timnas Spanyol Lamine Yamal waktu bayi mencuat. Pemain muda Barcelona dan Spanyol Lamine Yamal telah bersama dengan salah satu GOAT sejak ia masih berusia 4 bulan. Pemain berusia 16 tahun ini digadang-gadang akan mengikuti jejak Lionel Messi di tengah-tengah eksploitasi yang memecahkan rekor untuk klub dan negaranya. Namun telah terungkap bahwa Yamal pernah bertatap muka dengan sang idola Barcelona saat masih bayi dan bahkan dimandikan olehnya. Ayah Yamal telah mengungkapkan foto-foto dari pemotretan amal yang diselenggarakan oleh Sport, di mana Messi menggendong dan berpose bersama sang bintang yang sedang naik daun saat ia masih berusia 4 bulan. Foto-foto tersebut diambil pada tahun 2007 untuk sebuah kalender. Yamal menikmati musim terobosan yang luar biasa bersama Barca musim ini dan telah menjadi protagonis dalam perjalanan Spanyol ke perempat final Euro 2024.
Ini kalau digabung memang ngeri banget sih guys. Defense solid, tengah komplit, depannya full speed, gokil. Ini dia skuad gabungan Spanyol dan Prancis di semifinal Euro tahun 2024 guys ya, yang dirangkum oleh Skor Planety. Oke, kita mulai dulu dari kiper, ada Unai Simon ya, layak dia di sini karena bagus banget kan. Tapi masih 50-50 lah sama Semenyo, seharusnya bisa juga masuk karena kedua kiper ini benar-benar solid ya di Euro tahun 2024 kali ini. Dan di back ada Theo Hernandez, Saliba, Lenormand dan Carvajal. Ini kalau semifinal kayak ya Lenormand tidak main, Carvajal juga kalau kartu merah. Lenormand ini juga akumulasi kartu atau cedera gitu guys. Dan Theo Hernandez memang sebagus itu sama Prancis. Ini Saliba juga solid banget benar-benar ya, membuat pertahanan Prancis benar-benar solid ya, baru kebobolan 1 dari awal Euro. Dan di tengah ada Griezmann, Rodri dan Pedri. Ini Pedri harusnya mungkin nggak masuk ya, tapi memang sebagus itu. Fabian Ruiz mungkin ya di sini. Tapi karena nanti Pedri itu nggak main karena cedera guys ya, tapi Griezmann, Rodri disertai di sini. Dan di depannya ini, ngeri sih kalau digabungin satu klub itu, Nico Williams, Mbappe dan Lamine Yamal di full speed dan benar-benar striker dan winger mematikan di dunia saat ini. Ini keren sih, kalau digabungin memang semengerikan itu dari Spanyol dan Prancis. Kita lihat nanti pertandingannya kayak gimana. Gimana menurut kalian dari kombinasi skuad Spanyol dan Prancis di semifinal Euro tahun 2024 ini guys? Coba kalian komen. Thank you guys. Demi menghindari denda, Spanyol mengganti Lamine Yamal. Aturan jam kerja Jerman membuat Yamal digantikan di menit 62. Pasalnya, di waktu Jerman sudah menunjukkan pukul 19.21. Diketahui aturan jam kerja memaksa Yamal tidak bisa bermain hingga waktu penuh 90 menit dikarenakan usianya masih menginjak 16 tahun. Padahal dirinya telah memberikan satu assist kepada Dani Olmo yang membuat Spanyol unggul dari Jerman dengan skor 1-0. Jika Spanyol melanggar aturan jam kerja usia di bawah umur, maka Spanyol akan didenda oleh Jerman kurang lebih 30.000 euro atau sekitar 527 juta rupiah. Lamine Yamal dianggap membuat sindiran menohok untuk Adrien Rabiot setelah membawa Spanyol lolos ke final Euro 2024. Dalam laga semifinal di Stadion Allianz Arena, Spanyol menang 2-1 atas Prancis, sempat tertinggal lewat gol Randal Kolo Muani. Spanyol membalas lewat gol Lamine Yamal dan Dani Olmo. Lamine Yamal sendiri mencetak gol balasan dengan indah dari luar kotak penalti. Winger Barcelona itu melepaskan tembakan kaki kiri melengkung yang masuk ke pojok kanan atas gawang Mike Maignan. Setelah mencetak gol dalam selebrasinya, Lamine Yamal melihat kamera dan mengatakan, bicara sekarang menurut ESPN. Ucapan tersebut merupakan sindiran kepada gelandang Prancis Adrien Rabiot. Sebelum laga semifinal, Adrien Rabiot sedikit meremehkan kualitas Lamine Yamal. Secara menyeluruh Rabiot memuji Yamal. Hanya saja untuk pertandingan selevel semifinal, Rabiot menantang Yamal melakukan yang lebih baik. Tentu saja akan sulit bagi dia menghadapi semifinal di turnamen besar. Itu tergantung pada kami dalam memberikan tekanan kepadanya dan mengeluarkan dia dari zona nyamannya, ucap Rabiot dikutip dari ESPN. Arda Güler tuh memang bagus banget, bahkan untuk ukuran pemain muda yang jarang dapat menit bermain. Dan Arda Güler sekalinya dikasih kesempatan menit bermain, langsung dimaksimalin. Bahkan ukuran statistik Arda Güler di Euro tahun ini juga bagus bersama Turki. Tapi kalau ente bilang Arda Güler di atas Lamine Yamal, sorry dulu, gua kurang setuju. Secara trofi memang Arda Güler sedikit di atas Lamine Yamal, tapi selebihnya Lamine Yamal clear di atas Arda Güler. Loh bang, tapi kan Arda Güler cuman main di negara Turki bang. Setuju. Memang Turki tidak sebagus Spanyol dalam urusan sepak bola, tapi yang nggak jelek juga. Dan perlu dicatat juga, Lamine Yamal usianya baru 16 tahun, tapi bisa nembus tim skuad utamanya Spanyol. Bayangin, Spanyol yang kita tahu sendiri pemain-pemainnya bagus-bagus, tapi Lamine Yamal bocah 16 tahun ini bisa tembus skuad utama dan perform dan statistiknya luar biasa bersama timnas Spanyol di Euro tahun 2024. Bahkan statistik Lamine Yamal, kontribusi Lamine Yamal bersama Barcelona di musim kemarin udah nggak usah ditanya. 16 tahun udah disuruh gendong Barcelona, 16 tahun udah disuruh nge-carry Barcelona. Itu artinya secara kontribusi, secara pengaruh dalam sebuah permainan, dalam sebuah game, Lamine Yamal berpengaruh sangat-sangat besar. Tapi bukan berarti Arda Güler tidak berpengaruh dan tidak bagus ya. Arda Güler bagus, catat. Ini bukan urusan salah negara. Arda Güler kalau ditaruh di timnas Spanyol, gue juga nggak yakin kalau Arda Güler bakal dapat skuad utama atau ditempatin di skuad utama. Kita tinggal akuin aja kalau Lamine Yamal kontribusinya luar biasa. Lu bayangin 4 bulan aja udah dimandiin sama Messi. Ya walaupun masih kalah sama Torik sih. Torik 2 bulan udah haji. Satu lagi yang paling penting, Arda Güler, Lamine Yamal masih sangat-sangat muda. Lu
lu nggak usah terlalu sibuk membanding-bandingkan kedua pemain ini. Karirnya mereka masih panjang. Justru harusnya kalian senang pemain-pemain muda, generasi muda udah mulai kelihatan lagi nih yang hebat. Lamine Yamal, Arda Güler, dan pemain-pemain yang lain kayak Musiala juga masih ada. Nikmatin aja nggak sih setiap era sepak bola? Momen itu terjadi saat Raja Spanyol mendatangi ruang ganti pemain timnas Spanyol sesudah pertandingan. Saat salami para pemain, Raja Spanyol terkejut saat tahu usia dari bintang muda mereka, Lamine Yamal yang baru 16 tahun. Seolah-olah Raja Spanyol tak menyangka umur Lamine Yamal masih 16 tahun. Ini detik-detik Lamine Yamal ini menyamakan kedudukan satu sama ya. Tendangan kaki kiri yang melengkung masuk ke sudut kanan atas dari gawang Prancis ini. Ini keren ini. Ini. Coba kita lihat ini ada coach timnas nih. Teriak ini. Lamine Yamal. Ini dia. Shooting. Lamine Yamal. Yes. Gila anjir, itu gol spektakuler banget sih dari anak SMA 16 tahun. Yes. Luar biasa. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan pertandingan antara Spanyol melawan Prancis ya. Memang di luar dugaan Prancis harus kandas di tangan Spanyol dan justru mereka harus kalah dikarenakan dua gol cantik dari pemain muda asal Spanyol ya. Ada Yamal yang menyamakan skor atau kedudukan menjadi satu sama, lalu ditutup dengan kemenangan dari Dani Olmo ya. Gol kedua dari Spanyol dicetak oleh Dani Olmo dan hasil akhirnya yang membawa timnas Spanyol untuk bisa maju ke babak final dan akan bertemu dengan timnas Inggris. Tentunya Spanyol dan Inggris akan bertanding dan akan menunjukkan performa terbaik mereka untuk menunjukkan siapa raja atau siapa yang menjadi jago di Eropa saat ini ya. Karena seperti kita ketahui yang tim-tim yang masuk ke semifinal itu luar biasa semua. Ada Spanyol lawan Prancis dan juga Inggris lawan Belanda. Ini 4 klub Eropa yang sungguh luar biasa yang memiliki pemimpin-pemimpin terbaik dunia. Dan seperti yang kita ketahui, Lamine Yamal ternyata dalam sejarah hidupnya ketika masih berusia 4 bulan ia pernah dimandikan oleh seorang pemain terbaik dunia yaitu Lionel Messi. Ternyata kesempatan berfoto ketika masih berusia 4 bulan bersama Lionel Messi telah membawa ia menjadi pemain hebat juga. Ini memang banyak spekulasi atau juga omongan di luar yang mengatakan bahwa jangan sampai ya Lionel Messi telah mentransfer ilmunya, kemampuannya di dalam tubuh Yamal ketika masih berusia 4 bulan saat dimandikan oleh Lionel Messi. Dan bahkan ada netizen yang mengatakan bahwa kalau bisa cek kodamnya Yamal itu adalah Lionel Messi. Dan ini mungkin ya hanya sebuah ungkapan bahagia dari para netizen atau supporter atau fans dari Yamal, karena tidak semua pemain muda hebat saat ini pernah mendapatkan kesempatan emas seperti yang dialami oleh Yamal ketika dimandikan dan foto bareng pemain terbaik dunia ketika masih berusia 4 bulan. Dan hal itu mungkin hanya kesempatan emas yang dimiliki oleh Yamal. Ini sungguh luar biasa dan tentunya Yamal akan menjadi generasi emas Spanyol ke depan dan juga menjadi generasi emas Barcelona saat ini. Karena saat ini yang masih merumput bersama tim Barcelona. Dan kita berharap ya pemain-pemain muda dunia yang luar biasa ini paling tidak juga membangkitkan spirit semangat bagi pemain-pemain muda Indonesia saat ini. Karena saat ini memang Indonesia juga lagi boomingnya dengan ya penampilan timnas yang luar biasa yang dulunya mungkin hanya menjadi tim untuk memeriahkan pertandingan-pertandingan event Asia, tetapi justru saat ini sudah menjadi tim yang diperhitungkan di tingkat Asia setidaknya. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh pemain-pemain muda Indonesia saat ini. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.